Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa dimanapun berada. Hari ini ada pengawas SMK Bapak Tony SPD MN yang saat ini hadir di SMK Tunas Pemuda. Ada beberapa pertanyaan mengenai lingkungan pendidikan di sekolah. Bagaimana pengalaman Bapak ini selama menjadi pengawas sekolah? Oke. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammadin sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Pri, thanks sudah diundang di podcastnya. Sama-sama. Lagi rame ya. Saya dengar Mas YouTuber yang sukses ya. Amin, amin. Ya, saya berada di SMK Tunas Pemuda. Saya tahu SMK ini jaringan digitalnya keren, bagus. Udah ada lama, baru satu kesempatan ini dari sini. Ya. Jadi tadi ada bertanya gimana kesan untuk Bapak selama jadi pengawas. Saya malah balik tanya dengan Mas Pri nih. Ya. Pengalaman yang mengenakan atau pengalaman yang tidak mengenakan nih? Nah, ini kayaknya dua-duanya harus dijawab. Harus dijawab. Ya. Oke Mas, saya coba dengan yang tidak mengenakan juga ya. Betul. Artinya ya. Tidak mengenakan itu yang pertama memang dalam kondisi cuaca ekstrim. Oh, gitu ya. Karena memang kita punya zona, kita punya topologi medan, kita punya wilayah di Kabupaten Tangerang itu SMK banyak dan sangat luas. Artinya fisik yang kuat, mental yang kuat, dan Kabupaten Tangerang juga terkenal daerah macet. Betul. Nah, itu yang tidak enaknya Mas. Gitu. Yang enaknya saya banyak temen Mas. Banyak temen ya. Termasuk Mas Pri ya. Dari dulu kita suka berdebat. Ya. Ini, banyak silaturahmi Pak ya. Silaturahmi. Ya. Dan saya lihat di Tunas Pemuda relatif muda-muda. Gitu ya. Masih termasuk Gen Z mungkin ya. Kalau Gen Z ini kan ya akhirnya saya malu juga karena saya udah pada tua saya. Nah, itu yang hal-hal yang mengasihkan, mengasihkan. Tapi saya yakin hidup ini akan balance. Kalau yang tidak enak, ya seimbang dengan yang enak. Betul. Nah, sekarang mengenai lingkungan Pak, lingkungan sekolah ini kan, ya bagaimana penataan lingkungan sekolah ini Pak yang harus dianjurkan untuk dunia pendidikan. Oke. Ya, kemarin kita baru dapat instruksi dari pimpinan, dari stakeholder yang memiliki kekuasaan di wilayahnya. Itu kita harus coba merubah lingkungan kita itu dengan lingkungan yang ramah lingkungan, yang sehat, yang bersih, yang nyaman. Jadi ada istilah sekarang sekolah hijau. Nah, cuman pasti di lapangan kan pasti punya kendala tuh. Nah, kalau kendala kan biasanya lahan. Nah, dalam teknologi improvements, ada teknologi tentang lingkungan itu ya tumbuhan mungkin kalau medianya nggak bisa ditanam karena luasnya nggak memungkinkan ya berarti ada usaha lain ya. Iya betul. Nah, siapin aja Mas pot yang banyak ya. Ya, tapi pohonnya juga harus diimbang, jangan potnya bisa menampung 50 liter media, pohonnya yang mungkin di atas 5 meter juga, kan ambruk juga Mas. Iya. Alhamdulillah Mas, saya masih jadi pengawas satuan pendidikan. Oh gitu Pak. Masih menjadi pengawas sekolah, pengawas mata pelajaran teknik khususnya. Nah cuman dalam regulasi yang terbaru sekarang, pengawas itu bukan hanya dikatakan pengawas pembina satuan pendidikan, tapi sekarang sebagai pendamping satuan pendidikan. Nah, 200 lebih SMK di Kabupaten Tangerang itu kita punya pengawas sekitar 6. Jadi kalau kita bagi rata 200 dibagi 6 itu di atas 30 sampai 41 orang. Clear ya? Nah, dalam mekanisme kerjanya sebenarnya saya tidak lagi memang berada di wilayah Tunas Pemuda. Oh begitu. Jadi kita punya suprayon, kalau dulu namanya gugus 8. Itu kan berarti kalau kita bagi 8 itu ada 6 yang memiliki suprayon
gugus, yang pengawasnya itu saja. Tapi 2 itu harus kolektif kolegial. Dan alhamdulillah Mas, saya masih dipercaya sebagai koordinatornya. Mas ini orangnya silat ya, guru besar dia ini ya. Gimana Mas, ceritanya gimana? Masih dalam kegiatan olahraga bela diri Mas ya? Ya juga sebagai guru di SMK Tunas Pemuda. Selain itu juga kita mengajar eskul, kita buka dari 2015. Nah ini Pak Tony ini adalah sebagai pengawas sekolah yang luar biasa, yang biasa di luar banyak pengalaman ya. Nah, jasanya sangat luar biasa di sekolah-sekolah, membimbing para guru, mengarahkan. Ini Pak, saya pertanyakan lagi untuk perubahan kurikulum nih Bapak ini ya biasanya mengumpulkan para guru, para dewan guru ya Pak ya. Mas, ya. Nah ini diarahkan pengalaman ya Mas ya. Seperti ini nih. Nah, ini yang sangat luar biasa. Tanggapan Pak Tony ini sebagai pengawas untuk menyampaikan dengan peraturan baru atau kurikulum baru ini kepada Pak Dewan Guru ini seperti apa Pak? Ya, tadi barusan saya dengan Pak Kepala Sekolah, Pak Kurikulum, dan beberapa kurikulum. Ada informasi penting dari kita, instansi. Kita akan memasuki era, di mana era itu kita tetap menggunakan kurikulum merdeka, tapi belum pasti apakah judulnya biru atau tidak. Nah, kurikulum merdeka itu kan memang secara izinnya itu kan ada 3 kelompok ya, penggunaan itu. Ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Mandiri berbagi itu kan adalah sekolah-sekolah pusat keunggulan. Kalau mandiri berubah ya persis kita. Tunas Pemuda. Tunas Pemuda ini termasuk kurikulum yang menerapkan kurikulum merdeka. Ya, Pak Kurikulum sudah 2 angkatan ya. Sudah kelas 11, besok udah kelas 12 gitu ya. Artinya perubahan-perubahan signifikan itu dibuat dengan ketentuan intra-kurikulumnya, intra-kurikulum dalam dokumen KOSP-nya itu dari pemerintah. Tapi kurikulum penunjangnya, kurikulumnya itu bisa dari pemerintah daerah berupa muatan lokal, bisa juga berupa MOU dengan industri. Nah, kalau saya nggak salah nih ya, Tunas Pemuda punya TBSM, kan kerjasamanya dengan Honda ya? Ya, betul. Honda. Jadi lisensi LSP-nya pun Honda. Itu bukan lagi nasional, internasional kan? Nah, untuk teknik sepeda motornya itu. Artinya di sana sudah ada intra dan co-kurikulum. Nah, tinggal tambah ekstra kurikulumnya. Nah, ekstra kurikulumnya itu ada berapa option kan? Ada ya dalam ilmiah remaja, ada bela negara, ada seni, ya kan, ada olahraga. Nah, olahraga tadi sampai sebutkan ada pencaksilat. Itu adalah ekstra kurikuler olahraga. Betul. Nah, kita jangan termakan isu nih. Pak nanti pramuka ada apa enggak? Nah, kadang-kadang saya berpikir gitu, cepat bereaksi, tapi kita tidak mendalami kenapa itu terjadi. Sama kan dengan kebijakan. Nanti pakaian seragam gimana? Kalau bahasa saya, nggak usah dipikirin dulu lah yang seperti itu. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana siswa ini akhir dari masa studinya sukses. Pressure studinya, siswa kita, ya kalau 100% mungkin fantastik ya, kalau 100% semua bekerja. Ya, saya katakan tinggal target tujuan pendidikan yang ada di kita. Misalnya kita katakan 85% siswa melanjutkan, 85% siswa bekerja. Nah, kita lihat lagi tuh di kurikulumnya. Sehingga kita katakan sukses jika yang kita program, jika yang kita lakukan proses, jika di endingnya sesuai dengan rencana, itu sukses. Gitu ya. Jadi untuk beberapa kali Bapak berkunjung di sekolah-sekolah ya, selain dari Tunas Pemuda, nah ini bagaimana penilaian Bapak tentang di SMK Tunas Pemuda, Pak?
Tunas Pemuda kan saya tahu prosesnya dari mulai berdirinya ya, Iya. dari pergantian kepala sekolahnya. Iya. Ya, saya kenal baik dengan yang punya ya, Pak Dokter ya. Iya. Itu kan orang akademisi, praktisi pendidikan, orang hebat lah pokoknya. Orang pinter, orang low profile ya. Saya nggak muji, memang karena saya kenal baik dengan beliau. Dan ketika saya datang, kita lihat sekolahnya dengan apa namanya, para pengajarnya, manajemennya masih muda-muda. Saya punya harapan. Ya, kenapa saya katakan punya harapan sekolah ini akan maju? Ketika pandemi, kita berpikiran kita gimana siswa kita nanti ya, jangan-jangan berkurang tadi. Tapi Dinas Pemuda kan tidak mengalami defisit siswa. Artinya sekolah ini di hati masyarakat sudah. Ya saya endorse juga lah, nggak apa-apa lah ya. Di wilayah yang sama juga, di Tunas Pemuda juga kan ada perguruan tingginya Mas. Apa namanya perguruan tingginya Mas? Nah, Politeknik itu sudah diakuin oleh Dirjen Kementerian ya. Kementerian Ristek dan Teknologi. Akreditasinya A atau B itu? Terakreditasi. Sekarang modelnya nggak AB lagi ya. Ya Mas, gimana Mas? Ya, yang terakhir Pak. Enggak. Ya. Ini kita meminta saran bagaimana untuk mengembangkan sekolah-sekolah ini. Bagaimana saran Bapak, masukan-masukan Bapak, bagaimana SMK Tunas Pemuda ini dapat berkembang dengan lebih baik lagi? Ya, artinya banyak teori Mas ya. Banyak teori manajemen untuk memajukan suatu kegiatan. Ya, teori itu kan sesuaikan dengan kita. Ya. Di kita itu kan ada dasar juga untuk memajukan itu. Kita punya raport mutu pendidikan kan. Di raport mutu pendidikan itu sekolah kita tercantum tuh. Ada kelebihan, kekurangan dari sekolah kita, ya kan? Betul. Nanti terintegrasi juga dengan rencana kegiatan anggaran sekolah melalui aplikasi RKS-nya itu kan. Ya kita nggak sembarangan sekarang bikin program, tapi tidak berdasarkan apa yang kita shoot, string with not opportunity trade-nya, ya kita kaji sama-sama. Mana bagian yang harus kita dulu kan, mana tidak, ya ngawur juga gitu. Ya kan, sama dengan saya ceritakan kemarin. Kenapa kita sibuk pusing dengan PSK-nya, dengan penilaian sumatif kelulusannya, dengan asesmen sumatif akhir sekolahnya, istilahnya begitu kan? Sibuk di akhirnya aja, tapi di prosesnya kita nggak perhatikan. Ya kan kita pernah kejadian waktu zaman COVID, ya kan? Tapi ada yang lebih penting juga, ya kalau kita membuat kue bolu, prosesnya bagus, hasilnya kue bolu. Tapi sumber telurnya itu ada yang baik, ada yang setengah busuk. Jadi nggak itu kira-kira? Clear ya? Kalau telurnya itu ya busuk, ya jangan dijadikan bahan untuk bikin kue bolunya dong. Seleksi begitu. Jadi ketika kita menemukan siswa, ada yang menurut kita tanda petik, ininya kayaknya nggak cocok sekolah di kita. Kenapa? Dia memilih program sesuatu yang program di kita nggak ada, dan kita paksakan masuk program itu, nggak bakal jadi. Kan sekolah itu kan menyenangkan, dia senang. Tapi memang bakatnya dari dulu. Utak-atik, enjin mesin, aja deh gitu. Berarti kan kita punya option. You mau di teknik otomotif atau TBSM. Kan gitu. Dia udah bilang, Mbak, saya mau di TBSM atau TKR, nggak ada masalah Pak, semuanya kan mesin. Oke. Tapi kalau pengen mesin murni ya jangan di otomotif. Jangan di TBSM. Berarti Anda harus di mesin industri. Betul. Nah ini kan nggak punya nih sumber daya yang kita sebut dengan asesmen diagnostiknya. Nah ini yang paling penting sebenarnya di awal dulu kita lihat dulu sumber, ada 5 ya, ada 5. Nah artinya jangan sampai nih ada anak yang sukanya di teknik bisnis sepeda motor, tapi ngelihat temennya yang banyak ada di akuntansi. Ini nggak benar juga itu. Ya, ini yang penting. Baru di proses pembelajaran, baru di ending. Di endingnya nanti dia akan mendapat sertifikat uji kompetensi, dia dapat ijazah STTB, dia dapat sertifikat prakrinnya, dia dapat transkripnya. Nah, baru bisa bicara. Kenapa? Karena prosesnya sudah benar dan baik. Ketika rekrutmen dia, PPDB-nya sudah baik, juga benar. Ya bisa bayangkan kalau dia ada di misalkan rekayasa perangkat lunak.
dia mengalami apa namanya, tidak bisa membedakan warna. Problem nggak di RPL? Iya. Nah ini saya ingatkan. Jadi untuk kemajuan, untuk lingkungan Tunas Pemuda, pelan-pelan timnya dibangun dengan kompak, lihat visi misi tujuannya, upgrade terus kemampuannya, pelajari latar belakang referensinya. Ya dulu kita kan pengalaman Mas, kalau saya datang ke sini, Mas Pri, bengkel mundi sih, senyum-senyum sampean kan, thank you banget udah diundang saya Mas. Oke, demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Tony sebagai pengawas sekolahan. Mungkin ada tambahan dari Pak Anton Susilo sebagai ya, saya kangen juga nih. Ini termasuk alumni sekolah keren di Indonesia ya. Monggo Mas. Oke, silakan Pak Anton.